Shalom adik-adik semuanya, kita sungguh bersyukur pada hari ini, di hari Minggu ini, boleh kembali beribadah kepada Tuhan ya. Nah, untuk contoh sendiri, Lause sendiri sudah lama nggak ketemu dengan adik-adik ya. Kiranya kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan ya. Nah, mari sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan, mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ya, kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang menyelamatkan kita, yaitu Yesus. Dia adalah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Dia berjanji nanti akan datang kembali untuk mengangkat dan menjemput kita semua. Mari kita nyanyikan pujian Yesus itulah satu-satunya. Jadi boleh sambil tepuk tangan ya di rumah ya. Satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Ya, kita akan berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur di hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya boleh memberkati setiap kami melalui puji-pujian dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kiranya kami menjadi anak yang dengar-dengaran dan taat akan firman Tuhan. Tuhan berkati untuk seluruh ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan kembali ya menghafalkan ayat hafalan kita ya di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18. Yesaya pasal 30 ayat 18. Mari adik-adik ikutin kakak ya. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sekali lagi ya, Yesaya pasal 30 ayat 18. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Oke, sip. Ya, adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita ya. Nah, kita akan menaikkan satu pujian yaitu cuit 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 pam pam pam. Ya, namun nanti ada versi yang berbeda. Nanti adik-adik di rumah boleh mengikuti kakak-kakaknya di sini ya. Oke? Percayalah, kita yang dibenarkan.
kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Sekali lagi ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. La 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 la. Cuit, 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 pam, pam, pam. La 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 la. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, kita yang dibenarkan, kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, bersyukur sekali kita bisa bertemu di hari ini lagi ya. Kakak berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai cerita, Kak Cindy mau ajak kalian untuk berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa di dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sebentar lagi mau mendengarkan cerita. Kiranya Kau berkati, semoga kami bisa memahami cerita yang akan kami dengar dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum memulai cerita kakak mau nanya nih, ada yang pernah lihat orang diberkati nggak? Pasti ada yang udah pernah dan yang belum ya. Nah kamu kasih contoh nih, seperti ada seorang anak bayi datang ke gereja bersama orang tuanya dan meminta pendeta untuk memberkatinya. Lalu pendeta itu mengangkat tangannya ke atas kepala anak bayi tersebut, lalu berdoa dan mengucap berkat kepada anak tersebut. Nah itu namanya diberkati. Siapa sih yang bisa memberkati orang? Nah, hanya seseorang yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus serta menyerahkan semua hidupnya ke dalam tangan Tuhan Yesus, yaitu seorang pendeta dan juga bisa orang tua. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga pernah loh memberkati banyak anak-anak. Mengapa Tuhan melakukan itu? Karena Tuhan ingin melakukan hal yang baik melewati berkat tersebut. Nah, maka dari itu kita sebagai anak Tuhan yang udah diberkati, kita bersyukur sekali karena bisa menerima hal baik tersebut. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Ishak memberkati Yakub. Dengarkan dengan sikap yang baik ya. Ishak dan keluarganya masih menetap di Beersheba, dekat sumur Sheba, yang mengeluarkan sumber air yang baik. Ishak telah menjadi tua, matanya sudah kabur sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Ia sering memikirkan hari kematian dia. Kemungkinan tidak lama lagi dia meninggal. Siapa yang akan menjadi kepala keluarga nanti? Siapa yang akan meneruskan berkat yang telah diberikan Allah kepada Abraham dan kepadanya? Ishak memikirkan itu setiap hari, sehingga ia berpikir bahwa ia akan memberkati Esau anak sulungnya, karena ia mencintai Esau lebih daripada Yakub. Dan Ishak sama sekali tidak memperhatikan perkataan Tuhan, bahwa yang tua akan menjadi hamba buat yang muda. Berarti Yakub yang harus menerima berkat itu. Lalu Ishak memanggil Esau ke dalam kemahnya dan berkata, "Esau, lihatlah, sekarang aku sudah tua dan mataku sudah kabur. Mungkin tidak lama lagi aku hidup di dunia ini. Karena itu, carilah seekor binatang buruan dan buatlah makanan kesukaanku. Sesudah itu, aku akan memberkati engkau sebelum kematianku tiba." Esau senang sekali mendengar kata-kata ayahnya. Meskipun dia sudah menjual hak kesulungannya, ia masih akan menerima berkat anak kesulungan dari ayahnya. Karena itu, Esau segera pergi berburu binatang sesuai keinginan ayahnya. Tapi Ishak mengetahui bahwa Ribka juga mendengar perkataan Ishak kepada Esau. Ketika Esau sedang pergi, Ribka memanggil anak kesayangannya, yaitu Yakub. Ribka ingin Yakub yang diberkati, bukan Esau. Ribka ingat akan firman Tuhan bahwa yang diberkati harus yang lebih tua, bukan yang muda. Kemudian
Ribka pun memanggil Yakub dan Ribka memberitahu kepada Yakub apa yang dikatakan Ishak ayahnya kepada Esau. Kemudian Ribka menyuruh Yakub untuk mengambil anak kambing yang baik dan ia akan menyiapkan makanan yang disukai oleh Ishak. Dan setelah itu Yakub membawanya kepada ayahnya supaya Yakub mendapatkan berkat. Tetapi Yakub takut ayahnya akan mengetahui bahwa itu bukan Esau, karena Esau memiliki kulit yang berbulu, tetapi Yakub memiliki kulit yang licin, sehingga ia takut ketika ayahnya tahu itu bukan Esau. Ayahnya akan mendatangkan kutuk bagi Yakub, bukannya berkat. Lalu Ribka menenangkan Yakub. Jika dia ketahuan, maka Ribka akan menanggung semuanya. Beberapa waktu berlalu. Ishak yang beristirahat dalam kemahnya menunggu Esau datang. Lalu tiba-tiba ia mencium aroma makanan yang sangat enak. Ada seseorang yang datang mengantarkan makanan kepadanya. Kemudian dia mendengar seseorang yang mengucap salam. "Ayahku, ya engkau siapa?" "Saya Esau, anak sulung bapa. Saya telah melakukan apa yang telah kau perintahkan kepadaku. Mari duduk dan makanlah, supaya engkau dapat memberkati aku," jawab Yakub. Ishak sangat terkejut lalu bertanya, "Bagaimana caranya engkau menumbuhkan hewan dan menyiapkan secepat itu?" "Tuhan Allah yang menolongku," tipu Yakub. Ishak merasakan sesuatu yang tidak beres lalu berkata, "Mendekatlah anakku, supaya aku dapat merabuamu. Saya ingin mengetahui apakah kau benar-benar Esau atau bukan." Hati Yakub berdebar dan ketakutan ketika dia harus mendekati ayahnya. Tapi Ribka telah menutupi kedua tangannya dan lehernya dengan kulit kambing yang berbulu. Jadi Yakub mendekat Ishak dan membiarkan Ishak meraba tangannya. Pikir Ishak, itu seperti suara Yakub, tetapi tangan yang berbulu seperti Esau. Lalu Ishak pun menyuruh untuk membawa makanan kepada dirinya, supaya ia memakannya lalu bisa memberkatinya. Lalu Yakub pun membawa makanan ke depan ayahnya, lalu Ishak pun memakannya. Kemudian Yakub juga memberikan anggur untuk diminum ayahnya. Ishak ingin membuktikan kalau itu Esau, sehingga Ishak menyuruhnya datang dan dekat-dekat dan mencium supaya Ishak bisa mencium aroma tubuhnya. Akhirnya Yakub dengan ketakutan mencium ayahnya. Ishak pun mencium bau aroma padang dan hutan, di mana tempat Esau biasanya berburu. Hingga akhirnya Ishak pun percaya itu adalah Esau. Lalu Ishak pun memberkati Yakub, sehingga menerima berkat tersebut adalah Yakub. Yakub pun cepat-cepat meninggalkan ayahnya. Saat itu pun Esau kembali. Ketika Esau pulang dari padang, ia segera memasak hasil buruannya, kemudian membawakannya kepada ayahnya, lalu menyuruh ayahnya untuk bangun dan memakannya. Ishak yang mendengarkan itu pun bingung dan bertanya, "Siapakah engkau?" Lalu Esau menjawab, "Aku anak sulungmu, Esau." Lalu Ishak pun terkejut, siapa yang tadi datang lebih dahulu membawa makanan kesukaannya? Mendengar itu, Esau pun menangis dan berseru keras kepada ayahnya untuk memberkati dia juga. Tetapi Ishak tidak bisa memberkati Esau lagi. Yakub telah menipu Ishak 2 kali. Yang pertama adalah hak kesulungan Esau telah ditukar dengan masakan kacang merah, dan yang kedua, berkat anak kesulungan juga diambil oleh Yakub. Dengan menangis keras, Esau tetap meminta berkat dari ayahnya, tetapi tidak bisa karena Ishak telah menganggap Yakub sebagai tuan atas dan Esau, dan juga bekal gandum dan anggur yang telah diberikan kepada Yakub. Tetapi Esau terus meminta berkat. Lalu Ishak menyampaikan hal ini, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari atas langit. Dan engkau akan dapat hidup dari pedangmu, dan akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, engkau akan melepaskan diri dari tekanan itu." Sejak saat itu, Esau membenci Yakub, dan ketika ayahnya tiada, Esau akan membunuh Yakub. Tetapi Ribka mendengar perkataan tersebut, dan kemudian ia membuat suatu rencana untuk menyelamatkan Yakub. Nah, adik-adik, tadi kita udah mendengarkan cerita tentang di mana Ishak sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Yakub juga telah mendapatkan hak kesulungan Esau, tapi Yakub tidak sabar untuk menantikan Tuhan. Ia juga menerima berkat dengan cara membohongi ayahnya dan kakaknya Esau. Kita bisa lihat bahwa Yakub pasti tidak tenang dan tidak dapat menikmati berkat yang diberikan itu. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut kita belajar bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, karena
Tuhan pasti melakukan hal yang baik untuk kita tepat pada waktunya, dan juga kita harus belajar bersabar, serta kita harus berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan untuk kasih kita kesabaran dalam menunggu hal yang baik yang telah Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Nah, ingat, kita harus belajar bersabar serta mau berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Nah, cerita kakak sampai di sini, kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, ikutin kakak di dalam hati. Tuhan, kami telah menyelesaikan cerita kami dan kami tadi telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa kami pahami dengan baik, dan Kau juga berkati ya Tuhan kami untuk kesabaran kami. Kiranya Kau berkati, Kau pimpin kesabaran supaya kami dapat menunggu hal yang baik yang telah Engkau rencanakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita tadi sudah mendengarkan bagaimana Yakub ya diberkati ya, mengambil hak kesulungan dari Esau. Ya, enggak boleh diikutin ya apa yang dilakukan oleh Yakub. Nah, kita harus tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Ya, untuk meresponi firman Tuhan yang tadi kita dengarkan, kita mau naikkan pujian Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali pakai bahasa Inggris ya. Jesus love me, yes I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus love me, yes, Jesus love me, yes, Jesus love me, the Bible tell me so. Sekali lagi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih, kami boleh beribadah, dan Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkati setiap kami yang ada di rumah masing-masing, Tuhan berkati sekolah kami, Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati kesehatan kami, dan Tuhan memberkati segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati ya.
Sampai jumpa minggu depan. Dadah.